remember when I first met you, I felt that God answered my call. There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. Belasan abad sebelum para ahli menemukan sejumlah teori penciptaan alam semesta, Al-Quran telah mengungkapkannya terlebih dahulu. Al-Quran menggambarkan penciptaan alam semesta dalam 6 masa. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54 dijelaskan, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan ciptaannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Terhamparnya bintang dan langit yang begitu luas menumbuhkan harapan manusia untuk menjelajahinya. Manusia hingga kini baru mencapai jejaknya di bulan melalui langkah Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins dengan Apollo 11. Dalam Islam, orang yang pertama menjelajahi langit, alam semesta, hingga ke ujungnya adalah Rasulullah melalui peristiwa Isra Mi'raj. Kemajuan teknologi merupakan salah satu perubahan dan kemajuan di bidang media massa. Kemajuan globalisasi adalah kemajuan teknologi dalam mempengaruhi seseorang, baik di sisi positif ataupun di sisi negatifnya. Setiap teknologi yang dibuat oleh manusia pasti mempunyai suatu kelemahan. Pernahkah kita memikirkan bahwa teknologi Allah itu lebih canggih, bahkan lebih menakjubkan dibanding teknologi manusia? Subhanallah, teknologi Allah pun tak punya kelemahan. Bahkan setiap yang Allah ciptakan di dalam semesta ini beserta isinya mempunyai manfaat ataupun makna yang dapat kita ambil sebagai umat Islam. Teknologi Allah pun tak pernah habis. Di awal era pertumbuhan Islam, dunia pengetahuan mengalami zaman keemasan dengan bermunculannya ilmuwan-ilmuwan muslim yang hingga sekarang penemuannya masih sangat bermanfaat dan digunakan. Karena kurangnya publisitas dan banyaknya peristiwa sejarah, menjadikan nama-nama mereka kurang dikenal, bahkan di kalangan para umat muslim itu sendiri. Berikut ini ilmuwan Islam paling berpengaruh versi on the spot. Ilmuwan Islam paling berpengaruh yang pertama adalah Al-Khawarizmi, seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Abu Ali Hussein bin Abdillah bin Hasan bin Ali bin Sina, yang dikenal dengan sebutan Ibnu Sina atau Avicenna, lahir menguasai berbagai ilmu seperti hikmah, mantik, dan matematika. Dengan berbagai cabangnya, merupakan ilmuwan Islam paling berpengaruh selanjutnya. Semasa hidupnya, Ibnu Sina menyibukkan diri dengan menulis kitab. Di antara buku-buku dan risalah yang ditulis, kitab Al-Shifa dalam filsafat dan Al-Kanun dalam ilmu kedokteran dikenal sepanjang masa yang membahas ilmu filsafat, mantik, matematika, ilmu alam, dan ilahi hayat. Mantik Al-Shifa saat ini dikenal sebagai buku yang paling otentik dalam ilmu mantik Islami. Sementara kitab Al-Kanun kini menjadi rujukan utama dan paling otentik dalam ilmu kedokteran. Selain itu, Ibnu Sina juga mengembangkan ilmu karya Aklides dan menjalankan observatorium untuk ilmu perbintangan. Dalam masalah energi, Ibnu Sina memberikan hasil penelitiannya akan masalah ruangan hampa, cahaya, dan panas kepada hasanah keilmuan dunia. Selanjutnya adalah ilmuwan Al-Biruni. Sosok dan peran ilmuwan bernama lengkap Abu Ar-Rayhaini Muhammad Ibnu Ahmad Al-Biruni ini sangat spektakuler. Dia mampu memadukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan humaniora secara komprehensif dan integral. Tak hanya menguasai beragam ilmu seperti fisika, antropologi, psikologi, kimia, astrologi, sejarah, geografi, geodesi, matematika, farmasi. Al-Biruni juga turut memberikan kontribusi yang begitu besar bagi setiap ilmu yang dikuasainya itu. Sejarah optik mencatat Ibnu Haytham sebagai bapak ilmu optik yang mengurai bagaimana kerja mata mencerna penampakan suatu objek. Nama lengkap ilmuwan ini adalah Abu Al-Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Ia adalah seorang ilmuwan yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika,
geometri, pengobatan, dan filsafat. Ia banyak pula melakukan penyelidikan mengenai cahaya dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Manusia boleh saja mencari dan mengeksplorasi demi memenuhi rasa keingintahuan. Dan sejauh manapun manusia mencari, pada suatu titik ia harus kembali kepada fitrahnya, kepada mengapa manusia diciptakan dan dijadikan khalifah di muka bumi. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Manusia yang hidup tak bisa dipungkiri karena adanya nyawa yang telah diberikan Allah pada tubuh kita. Sejatinya nyawa dalam raga kita ini adalah semata menjadi haknya. Dan kapanpun Sang Maha Kuasa menghendaki untuk mencabut nyawa miliknya dari badan kita, maka tidak akan ada yang mampu menghalanginya. Firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat ke-42 telah secara nyata kuasanya atas nyawa yang ada dalam setiap insan manusia. Kajian Islam memang menjadi kuasa penuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan umat manusia melalui dunia kedokteran menemukan parameter bahwa seseorang dikategorikan masih hidup atau mati dilihat dari adanya aktivitas dari 3 organ ini, yaitu otak, jantung, dan paru-paru. Aktivitas otak saat ini bisa diukur dengan menggunakan sebuah alat canggih yang disebut dengan elektroensefalografi atau EEG. Ketika sel-sel otak atau sel neuron bekerja, maka akan terjadi proses penyampaian sinyal elektrik dari satu sel ke sel lainnya. Perjalanan sinyal elektrik dari satu sel neuron satu ke lainnya inilah yang bisa ditangkap dan terekam dalam EEG. Seseorang dinyatakan mengalami kematian otak ketika EEG tidak mampu mendeteksi aktivitas sel neuron, serta pasien tak mampu lagi menunjukkan reaksi terhadap rasa sakit, cahaya, suara, dan bau. Tetapi salah satu dari 2 organ utama lainnya, yaitu jantung dan paru-paru, masih bekerja. Jantung adalah organ pompa darah yang terletak di rongga dada sebelah kiri. Meski sangat vital, jantung pria dewasa hanyalah seberat 350 gram saja. Salah satu pertanda kehidupan manusia adalah adanya detak jantung dan nadi pada pembuluh darahnya. Ketika jantung berhenti berdetak, maka kemungkinan besar seseorang akan menuju ke pintu kematian. Tapi perkembangan teknologi mampu menciptakan sebuah piranti yang mampu membuat jantung terus-menerus berdenyut. Dan alat ini disebut dengan alat pacu jantung. Alat pacu jantung atau pacemaker adalah solusi bagi pasien dengan kondisi jantung yang lemah. Perkembangan teknologi kedokteran telah mampu mengkreasikan sebuah mesin yang disebut dengan medical ventilator. Fungsi utama dari mesin ini adalah sebagai pembantu kerja paru-paru dalam melakukan proses ventilasi. Kemiripan cara kerja medical ventilator dengan paru-paru membuat alat ini sering disebut sebagai paru-paru besi. Pada akhirnya, kita seharusnya bisa bertawakal dan mempercayai kuasanya atas hidup kita. Sepanjang Allah masih mempercayakan nyawa miliknya dalam raga kita, maka kewajiban utama kita adalah beriman padanya. Tak hanya ingin menjadi yang paling hebat, manusia juga ingin menjadi yang paling kuat, hingga harus mengalahkan manusia dan bangsa lain. Penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mestinya bisa menjadi alat memajukan peradaban umat, justru disalahgunakan menjadi penghancuran bangsa lain. Hearing the sound of rivers flow, and we know we'll be here forever. The feeling is indescribable, knowing that this is our reward. I remember us praying at night and just dreaming about this together. I'm so blessed to have you in my life, and now we can enjoy these blessings forever. Paradise is where we are now. Paradise, a dream come true. Paradise, oh what a feeling. Paradise, thank you Allah.